Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Oktiana dengan NIM 18172012227. Saya di sini akan membahas mengenai materi kondisi dasar perusahaan, di mana sebuah kondisi dasar perusahaan mempunyai dua macam, yaitu dari industri itu sendiri dan dari luar industri. Dari luar industri berupa infrastruktur, lingkungan bisnis, hukum, dan kebijakan. Sedangkan dari kondisi industri, misalnya teknologi yang digunakan dalam produksi yang merupakan efek langsung dari kegiatan research atau development yang dilakukan oleh pelaku pasar. Beberapa kondisi dasar dari perusahaan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Dari sisi penawaran sendiri berupa bahan baku atau mentah, teknologi produksi, daya tahan produk, sikap bisnis, nilai atau bobot, persekutuan atau kerjasama. Sedangkan dari permintaan berupa elastisitas harga, tingkat pertumbuhan, substitusi, tipe pemasaran, metode pembelian, dan karakter musiman. Materi pertama membahas mengenai fungsi dan periode waktu produksi. Dari fungsi produksi sendiri adalah sebuah perusahaan menjalankan fungsi produksi untuk memproduksi komoditas. Suatu fungsi produksi dikasihkan input atau faktor-faktor produksi untuk menghasilkan komoditas yang direncanakan. Fungsi produksi yang mengkombinasikan beberapa input atau faktor produksi untuk menghasilkan output telah mengalami perkembangan baik dari aspek dekade, baik perkembangan jenis input maupun teknologi produksi. Yang kedua, mengenai periode waktu produksi. Fungsi produksi berkaitan dengan waktu, yaitu jangka pendek, jangka panjang, namun tidak mengukur kronologi waktu, tetapi berkaitan dengan fungsional waktu, misalnya how long it take to build a new plant. Ada beberapa tipe periode waktu, yaitu jangka sangat pendek, dan jangka panjang. Dari kurva produksi menggambarkan ada dua dimensi, yaitu berupa kapital dan tenaga kerja yang dipertimbangkan. Kurva penawaran jangka sangat pendek digambarkan dengan vertikal dan tidak berubah dengan harga yang berubah-ubah. Sedangkan dari jangka panjang semua faktor dan output bisa berubah. Yang ketiga, skala dan lingkup ekonomis. Dari skala ekonomis terjadi apabila biaya output input turun ketika output meningkat. Adanya skala ekonomi disebabkan oleh adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Di sisi lain, skala yang tidak ekonomis terjadi ketika biaya per unit output meningkat ketika output meningkat. Skala yang tidak ekonomis biasanya terjadi ketika perusahaan tumbuh lebih besar dan kompleks. Lingkup ekonomis mirip dengan skala ekonomis, tetapi bila skala ekonomis mengacu pada pengurangan biaya rata-rata per unit yang berkaitan dengan peningkatan, maka lingkup ekonomis dari tipe produk tunggal mengacu pada penurunan biaya rata-rata perusahaan yang memproduksi dua atau lebih produk. Untuk materi kedua berupa kondisi dasar sisi penawaran. Pertama, bahan baku. Bahan baku merupakan input utama untuk menghasilkan barang. Beberapa perusahaan akan menempatkan lokasi industrinya dekat dengan bahan baku untuk memudah proses produksi. Yang kedua, mengenai teknologi produksi. Dari teknologi produksi adalah pengetahuan dan informasi ketika teknologi produksi, yaitu teknik produksi atau cara input dikombinasikan untuk menghasilkan output. Yang dimiliki pemasok diasumsikan konstan ketika menggambar kurva penawaran.
Teknologi produksi sendiri merupakan salah satu variabel dari 5 variabel yang mempunyai penawaran yang dapat menggeser kurva penawaran ketika ada yang berubah. Di dalam sebuah kemajuan dalam teknologi, berarti bahwa ada jumlah sumber daya tertentu dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak barang, atau bahwa jumlah produk yang sama dapat menurunkan biaya produksi. Sementara penurunan dalam teknologi secara teoretis mungkin terjadi. Namun, yang lebih lazim terjadi adalah kemajuan teknologi. Penurunan teknologi berarti bahwa dengan jumlah sumber daya tertentu dapat digunakan untuk mencapai produksi barang yang telah sedikit, dan bahwa dengan jumlah produksi yang sama diperoleh dengan sumber daya yang lebih banyak. Yang ketiga, elastisitas harga dari penawaran. Elastisitas harga dari penawaran mengacu pada persentase perubahan jumlah barang yang dipasok sebagai hasil dari persentase perubahan harga barang tersebut. Elastisitas penawaran yang demikian sangat berkaitan dengan hambatan masuk, yakni semakin elastis penawarannya, maka semakin rendah hambatan masuk perusahaan dalam pasar. Namun, hambatan masuk perusahaan secara umum juga ditentukan oleh kondisi dasar lainnya seperti teknologi produksi yang digunakan, misalnya berkaitan dengan shock cost dan skala ekonomi. Dan kemudian dalam menggunakan teknologi produksi yang sama untuk memproduksi produk yang berbeda, misal pabrik susu dengan berbagai merek, pabrik roti dengan berbagai rasa dan cetakan, dan lain sebagainya. Yang keempat, daya tahan produk. Daya tahan produk berkaitan dengan beberapa lama atau berapa umur produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Apabila sebuah konsumen tersebut menyukai produk tersebut dengan jangka waktu lama, berarti produk tersebut daya tahannya tinggi. Seringkali produk tidak mempunyai daya tahan tinggi dan produk gagal, maka biasanya produk tersebut tidak diproduksi lagi oleh perusahaan. Yang kelima, mengenai enterprise value atau EV, merupakan ukuran nilai ekonomi seluruh perusahaan. Secara teoretis merupakan ukuran dari harga akuisisi di mana investor harus membayar untuk memperoleh suatu perusahaan, sering digunakan sebagai alternatif kapitalisasi secara langsung. Nilai perusahaan adalah salah satu metrik dasar yang digunakan dalam penilaian bisnis, permodalan keuangan, akuntansi, dan analisis portofolio. Yang keenam, mengenai perilaku bisnis. Di dalam perilaku bisnis mempunyai arti luas, adalah istilah umum yang menggambarkan sebuah aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dengan kehidupan sehari-hari. Perusahaan dengan tingkat persaingan tinggi biasanya struktur pasarnya adalah persaingan sempurna. Sebaliknya, jika persaingan rendah dialami oleh perusahaan dalam struktur pasar monopoli atau perusahaan dominan. Yang ketujuh mengenai kerjasama antar pesaing. Dalam strategi bisnis tidak harus selalu bertujuan mengalahkan pesaing dan memperoleh pangsa pasar sebesar-besarnya dengan membangkrutkan pesaing dan menekan pemasok menjual dengan harga yang serendah-rendahnya dan mengunci pelanggan agar tidak beralih ke pesaing. Strategi bisnis dilakukan pula dengan melakukan kerjasama dengan pesaing. Ada beberapa yang melatar belakangi dilakukannya kerjasama bisnis. Pertama, mencapai skala ekonomi dan proses pembelajaran secara bersama. Yang kedua, melakukan
akses manfaat yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, mengurangi resiko dengan membaginya kepada mitra, terutama dalam hal permodalan. Yang keempat, sama-sama dengan mitra membentuk pasar. Di dalam sebuah kerjasama antara pesaing terbentuk sebuah model, yaitu model game teori, yang berarti berbagai bersama atau berbagai pengetahuan bersama dari pihak lain, baik di internal maupun dengan eksternal organisasi. Keberhasilan kerjasama bisnis dapat dilihat dari seberapa besar perilaku bisnis yang memberikan nilai tambah dengan nilai bisnis secara keseluruhan. Untuk materi yang ketiga, mengenai kondisi sisi permintaan. Istilah permintaan dalam ilmu ekonomi menunjuk pada kesediaan konsumen untuk membayar sejumlah harga tertentu untuk sejumlah barang atau jasa. Hal ini mencerminkan selera konsumen, yaitu kemauan, kebutuhan, dan keinginan seseorang dengan kendala anggaran, baik pendapatan dan harga, dan dengan asumsi harga barang dan jasa lainnya tetapi tidak berubah. Teori permintaan atau teori konsumen yang kemudian dikembangkan untuk teori penawaran atau teori produsen dan akhirnya interaksi produsen di tipe pasar yang berbeda. Teori konsumen sering diawali dengan membahas fungsi konsumsi atau fungsi utility individu konsumen, yang kemudian akan diturunkan brief konsumsi pendapatan, dari mana kurva Engel, kurva pendapatan permintaan yang diturunkan. Yang ketiga, materi pertama mengenai elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga dari permintaan adalah tingkat di mana jumlah barang yang diminta bereaksi terhadap perubahan harga. Elastisitas yang bervariasi untuk produk yang berlainan karena beberapa produk yang mungkin lebih penting untuk konsumen. Suatu permintaan barang atau jasa dianggap sangat elastis jika sedikit perubahan harga menyebabkan perubahan tajam yang kuantitas yang diminta. Kurva menggambarkan bahwa kurva dianggap elastis jika elastisitas lebih besar dari atau sama dengan 1, dan kurva dianggap elastis jika elastisnya kurang dari 1. Kurva permintaan elastis jika mempunyai kemiripan negatif. Ada penurunan besar dalam kuantitas yang diminta dibandingkan dengan peningkatan kecil dalam harga. Kurva permintaan terlihat datar dan lebih horizontal. Elastisitas harga dari permintaan ini dipengaruhi oleh tersedianya barang substitusi, jumlah pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang atau jasa yang bersangkutan, serta waktu yang dibutuhkan dalam konsumen mengambil keputusan membeli. Yang kedua, mengenai tingkat pertumbuhan permintaan. Tingkat pertumbuhan permintaan produk perusahaan sangat mempengaruhi profit ataupun keuntungan. Struktur pasar dalam industri dengan permintaan yang relatif statis atau permintaan dengan tingkat pertumbuhan rendah berada dari struktur pasar dalam industri dengan tingkat pertumbuhan permintaan.